Kuda, binatang ternak yang memiliki nilai gengsi tersendiri jika dibandingkan dengan ternak lain seperti sapi, kerbau, serta kambing. Bukan hanya sebagai binatang untuk adu kecepatan, masyarakat beberapa daerah juga melatih kuda untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Gayo, Jeneponto, serta Pulau Sumbawa merupakan daerah-daerah yang identik dengan satwa bertenaga kuat ini. Kisah Tanah Rencong bukanlah hanya kopi dan tari saman yang mendunia, namun ada juga cerita kuda-kuda pacu unggulan di sini. Kuda-kuda yang dikhususkan untuk lomba pacu kecepatan ini memang sudah terlatih untuk mengikuti berbagai turnamen tahunan. 1, 2, 3, gini nih suasana latihan mingguan kuda pacu di Gayo Luwes. Panas terik tetap latihan, biar semangat, biar menang pas turnamen. Bagi orang Aceh, pacuan kuda adalah salah satu ciri khas daerah yang tidak bisa dipisahkan. Tak hanya bermakna hiburan menyaksikan atraksi para joki melesatkan kuda jagoan, pacuan kuda ini sekaligus menjadi budaya pemersatu atau ajang silaturahmi. Dalam bahasa Gayo, tradisi menonton pacuan kuda disebut resambi pacu kude. Kecelakaan kayak gini nih sering terjadi. Nggak latihan, nggak pacuan nih kayak gini nih. Kenapa bang? Hah? Jatuh? Jadi mau ahli sekalipun jam terbangnya tinggi tetap tidak bisa mengendalikan kuda sepenuhnya ya. Karena moodnya kuda, letihnya kuda, panas juga berpengaruh terhadap pengendalian kuda. Tadi abang jalan, kemudian nabrak tiang dan jatuh. Terkilir, untung nggak sampai patah tulang pak ya. Kebanyakan kecelakaan terjadi karena minimnya alat pendukung, seperti halnya kelana. Kusa Gayo pacuan berasal dari beragam ras. Beberapa kuda lokal sengaja dikawinkan dengan kuda luar seperti kuda Australia untuk mendapatkan postur tubuh kuda yang tinggi. Meski demikian, beberapa pemilik ada juga yang memilih menjaga ras kuda Aceh tetap murni. Ini namanya Kejora, kuda lokal Aceh umur baru 2 minggu. Hey. Nah kalau masih 2 minggu ini masih usia main-main, usia senang-senang. Tapi nanti kalau udah 5 bulan baru dapat perlakuan istimewa karena disiapkan jadi kuda pacu. Halo, hai. Kuda-kuda pacuan bukan hanya wajib melakukan latihan, tetapi juga mendapat perawatan. Bahan alami seperti ekstrak serah wangi maupun rempah-rempah dengan kandungan aksir yang tinggi kerap dibalurkan pada hewan dengan nama ilmiah Equus caballus ini. Salah satu perlakuan istimewa yang saya bilang ini nih, dikompres sekaligus dipijit dengan serai wangi. Ya, sama seperti manusia ya, dikasih minyak-minyakan supaya lebih rileks ototnya dan juga keluar tuh angin-anginnya. Ini saya lagi ikut seru-seruan joki buat mandiin kuda. Pak, kalau bagi joki di sini nih, kuda udah kayak pacar, mesti diperhatiin.
Memandikan kuda adalah perawatan penting yang juga tak boleh dilewatkan. Jika kuda biasa hanya dimandikan 1 minggu sekali, maka kuda pacuan harus dimandikan setiap hari. Hal ini bertujuan agar kotoran yang menempel tidak sampai menimbulkan penyakit. Kegiatan mandi pun tak perlu lama-lama, cukup 15-30 menit saja. Jadi memang momen mandi ini bukan cuma buat kebersihan kuda, tapi untuk kedekatan joki dan juga kudanya nih. Makin dekat, makin mesra ya. Jadi nih, yang mandiin kuda ini bukan cuma induknya, tapi juga itu tuh anak-anaknya ikut semuanya. Karena memang bibit-bibit unggul untuk pacuan kuda itu disiapkan dari mulai usia dini sekali. Nah itu tuh, calon-calon jawaranya pacuan kuda Gayo Luwes. Dari petualangan Stella di Tanah Gayo, cerita tentang kuda berlanjut ke Jeneponto. Setiap hari Sabtu, kawasan ini akan dipenuhi oleh ratusan ekor kuda sejak dini hari. Kalau ngomongin Jeneponto pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya kuda. Karena Jeneponto sendiri terkenal sebagai sentra kuda terbesar di Sulawesi Selatan. Dan bagi masyarakatnya, kuda sangat memiliki arti khusus bagi kehidupan mereka. Baik dari segi transportasi maupun untuk dikonsumsi. Kedekatan masyarakat dengan kuda memang tak lepas dari sejarah kawasan ini yang juga disebut Bumi Turatea. Hal ini konon berhubungan dengan cerita bahwa daging kuda sudah menjadi santapan khas para raja terdahulu. Bukan hanya karena nikmat, namun juga menambah stamina. Di sisi lain, kuda juga dipercaya sebagai simbol kekuatan dan kemenangan. Tak heran, binatang yang disebut jarang dalam bahasa Bugis ini diabadikan pula sebagai lambang Kabupaten Jeneponto. 9 juta? Mahal, Ki. Biasa itu, kalau untuk menentukan harga memang ada standarnya sendiri-sendiri. Jadi dilihat dari postur tubuhnya, warnanya, kemudian juga, nah ini nih, giginya kita cek. Jadi kalau misalnya giginya utuh semua, itu berarti dia sudah agak berumur. Kalau misalnya ada yang ompong-ompong, awas. Berarti masih muda. Yang unik, di Jeneponto bisa dikatakan cukup sulit untuk menemukan jenis daging selain daging kuda. Jadi tak heran, pasar yang terletak di Desa Tolo ini setidaknya bisa menjual setidaknya 300 ekor kuda setiap kali pasar dibuka. Jumlah ini akan meningkat dikala hari raya. Bahkan untuk menjaga jumlah pasokan, puluhan kuda sengaja didatangkan dari luar pulau seperti Flores dan Sumbawa. Di Jeneponto, tenaga kuda juga dimanfaatkan untuk menggarap areal persawahan. Kecepatan dan kekuatan kuda yang telah dimanfaatkan dalam membajak sawah. Dalam 4 jam bekerja, kuda akan beristirahat 1-2 jam. Waktu makan dan minum kuda harus diperhatikan oleh para petani. Karena tak hanya baik oleh stamina, kuda yang kelelahan juga kerap agresif dan menyerang jika dipaksa terus bekerja. Jadi memang kalau udah seharian kerja, biasanya kuda-kuda ini dikasih makan, dikasih minum, kemudian ditepuk-tepuk seperti ini. Jadi dia tahu bahwa kerjaan dia tadi tuh benar. Dianya juga jadi senang. Petualangan bersama kuda berlanjut ke Tanah Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Nah, sekarang kita lagi memandikan kudanya. Ini mulai dari dikeramasin, lalu juga dipijit-pijit badannya. Jadi sambil direndam, ini memang sengaja kita direndamnya di air laut karena air laut ini kan mengandung garam yang lebih berkhasiat untuk menghilangkan kotoran yang ada di kuda ya Pak, seperti kutu-kutu. Tuh.
Memandikan kuda di laut juga termasuk bagian dari latihan fisik untuk kuda. Bermain di dalam air akan lebih menyulitkan kuda untuk bergerak. Jadi, akan lebih memacu otot-otot kuda bekerja lebih ekstra. Ini kok saya rasanya lebih nggak deg-degan seperti naik kuda kalau lagi di darat ya. Karena ini nih, rasanya kudanya tuh lebih tenang. Jadi saya juga ikut tenang. Walaupun begitu, saya harus tetap berhati-hati agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tantangannya ini memang miring-miring karena saya tidak mengenakan pelana. Tapi lihat tuh yang lain, mereka sudah biasa menjaga keseimbangan. Tapi kalau saya harus kasih usaha lebih. Tapi ini pegangannya ini di rambut. Akhirnya saya jatuh juga. Mari kita naik lagi. Ini saya pantang menyerah nih. Kalau ini perawatan kuda, ada juga nih pemanfaatan kuda yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, penasaran? Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Saya ikut Bapak. Beginilah nih kalau lagi bermain sama kuda, kita jangan dekat-dekat ke bagian belakangnya karena nanti kudanya bisa nendang. Makanya dari tadi saya ke samping atau di depan aja. Bagi masyarakat Dompu, kuda ini memiliki banyak peran dalam aktivitas mereka sehari-hari. Nah, salah satu pemanfaatannya nih adalah diambil susu dari kuda liar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Proses pemerahan susu kuda bisa dilakukan setiap 3 hingga 4 jam sekali dalam sehari. Namun, di sini biasa dilakukan hanya saat pagi dan sore hari saja. Nih, biasanya kalau kita sedang memerah susunya, kita harus sambil elus-elus agar kudanya ini tidak panik. Tuh seperti tadi kan, kalau dia panik sedikit, langsung gerak kakinya. Hati-hati. Jadi perasnya menggunakan 3 jari saja. Terus caranya gimana Pak? Diperas saja, ditarik. Pemerahan susu harus dilakukan secara tenang agar tidak melukai kuda yang dapat membuat kuda bertindak agresif. Ternyata seperti ini ya cara memeras susunya. Gerakan ini harus konsisten. Ketika kita sedang memeras, juga pastikan susunya ini masuk ke dalam wadahnya. Udah habis nih sepertinya susunya. Makanya habis ini saya langsung penasaran nih. Seperti apa ya rasa susu kuda liar ini? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari segi warna, memang tidak ada bedanya dengan susu sapi ya, warnanya putih pekat. Dan tidak ada bau amis atau semacamnya. Jadi langsung aja kita cobain. Rasanya ini ada sedikit manisnya. Enak loh, seger. Ini memang rasanya memang beda dengan susu sapi. Kuda liar asli dari Dompu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Selain Bima dan Dompu, wilayah Sumbawa Barat juga memiliki cerita unik tentang pemanfaatan kuda. Di Desa Mantar, kuda berperan membantu pekerjaan manusia. Seringnya kuda dipakai sebagai alat untuk mengangkut hasil panen dari kebun menuju desa. Nah, hari ini saya sekarang ada di Sumbawa, tepatnya di Sumbawa Barat, daerah dataran tinggi di Mantar. Nah, di sini bisa dilihat kedekatan masyarakat dengan kudanya. Kayak hari ini saya sama bapak-bapak lagi mau cari bambu. Kuda dipilih bukan tanpa alasan. Sejak dahulu kala, kuda terbukti praktis dan efisien. Selain itu juga tangguh dalam kondisi cuaca. Yang uniknya adalah di sini alat untuk penyangga bambunya pakai cancal namanya. Ini adalah dari tanduk rusa yang memang sudah turun-menurun dari nenek moyang. Populasi hutan bambu di sekitar desa masih sangat melimpah. Warga Mantar hanya mengambil tanaman ini sesuai kebutuhan. Kali ini bambu besar menjadi pilihan. Di Desa Mantar, jenis bambu seperti ini cocok digunakan sebagai bahan untuk membuat atap rumah tradisional yang disebut santeng. Potong bagian dua. Nah, ini bambu-bambunya yang dipilih itu yang sudah tua. Yang seperti ini nih yang sudah banyak bintik-bintik kayak gini. Nah, ini bagus karena lebih kuat dan juga lebih kokoh. Bambu tali tua cirinya punya serat padat. Uniknya bambu jenis ini, semakin sering terkena air bisa semakin kuat. Kini saatnya membawa potongan bambu ke tempat tujuan. Disinilah kuda mengisi peran sebagai angkutan. Meski bertubuh kecil, kekuatan kuda Sumbawa untuk membawa beban bisa dijadikan acuan. Meski bambu merupakan tanaman serbaguna, tak banyak daerah di Indonesia yang memakai bambu untuk atap rumah. Proses pembuatan santek ini ternyata nggak pakai tali, jadi cukup disangkutin, bambunya tuh dipotong. Nih belakangnya tuh kayak dibikin untuk sangkutannya, kaitannya seperti ini nih, dibelah dua. Nah ini nanti akan disangkutin. Perbaikan atap santeng khas Desa Mantar unik dan menarik. Penggantian santeng dilakukan dari dalam rumah. Bilah bambu dipasang serapat mungkin, agar tidak ada celah tersisa untuk air mengalir masuk. Bentuknya lihat deh, jadi seperti ini, tradisional banget. Cuma perawatannya aja yang harus bener-bener diperhatikan karena setiap saat harus dibenerin, harus digeser-geser. Ya, tapi ini indah banget kalau buat saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.